Halo adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu kita. Sekarang kita mau mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu lagu karya terbesar.
pada akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sukacita, Haleluya, haleluya, haleluya. Biar lebih semangat kita nyanyi lagu Sungai Sukacitaku. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong, kalau Cici masih semangat gak? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau gitu kita angkat satu lagu pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita percaya kalau kasih Yesus itu di hidup kita selalu indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yuk kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Adik-adik, kalian jangan pernah takut ya, karena di dalam setiap persoalan Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Pertolongan Tuhan
Halo semua, selamat siang adik-adik. Nah, tadi kan kita udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, sekarang ini kita mau kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Yeay. Nah, sebelumnya Om Feki mau nanya nih, adik-adik semua masih ingat gak cerita yang minggu kemarin? Oke, dari 2 minggu kemarin deh Om Feki mau tes nih, apakah ada yang masih ingat nggak cerita yang dibawain sama Cici Petris? Ingat nggak? Oke, tentang penciptaan di hari pertama. Ingat nggak? Oke, penciptaan hari pertama itu adalah terang. Nah, minggu lalu Cici Jennifer bawain cerita tentang penciptaan di hari kedua. Ada yang ingat nggak? Apa itu ya? Yaitu cakrawala. Nah, sekarang kita mau belajar cerita yang penciptaan di hari yang ketiga. Daripada kita penasaran, semua adik-adik di rumah penasaran, mari sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 13. Nah, kita baca sama-sama ya. Om Feki hitung 1 sampai 3, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Oke. Nah, kita udah baca tadi firman Tuhannya di dalam hari penciptaan yang ketiga. Ada yang tahu nggak? Oke, penciptaan hari ketiga itu adalah darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan, darat, dan laut, luar biasa nggak Allah kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada loh. Hebat banget kan? Keren deh pokoknya. Nah, Om Feki ada gambar nih. Contohnya nih, gambarnya ada laut. Firman Tuhan bilang kan tadi dipisahkan, jadi lautnya itu terpisah, tidak tergabung sama darat dan tumbuh-tumbuhan ini yang warna biru, itu laut. Terus yang warna coklat muda ini, itu namanya darat. Terus ini atasnya tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu. Ini contohnya, ini gambarnya ya. Penciptaan di hari ketiga, yaitu darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kenapa sih Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan? Tujuannya apa sih Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan? Pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya yaitu supaya yang pertama, tujuan Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan itu adalah untuk kebaikan. Sama-sama bilang kebaikan. Mantap. Nah, untuk kebaikan buat siapa? Kebaikan buat manusia dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, supaya terjadi keseimbangan. Supaya maksudnya manusia dan makhluk ciptaan yang lain bisa menikmati sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, keren banget nggak? Berarti kalau Tuhan sudah ciptakan atau Allah sudah ciptakan itu pasti bagus dong. Iya dong, lautnya bagus, daratannya bagus, terus
tumbuh-tumbuhannya juga banyak. Firman Tuhan bilang di sini segala jenis tumbuh-tumbuhan, berarti bermacam-macam. Ada ini, itu, aduh pokoknya banyak banget deh. Nanti teman-teman bisa di rumah ngitungin tumbuh-tumbuhan tuh ada apa aja. Nanti bisa belajar di rumah. Nah, seperti itu. Nah, Om Feki kasih contoh di sini. Nih, salah satu contoh ciptaan Tuhan ini lautan, terus ada pohon kelapa, terus ada pasir putih nih. Widih, bersih banget ya. Nih, orang-orang pasti seneng banget kalau lautnya bersih. Jadi orang-orang pengen berenang karena airnya jernih, bersih, bagus gitu kan. Nih, keren banget kan? Lautnya bersih banget begitu. Nah, tadi Om Feki bilang tadi kan, kenapa Allah menciptakan itu darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Tujuan Allah yaitu buat kebaikan. Nah, yang kedua, kenapa lagi Allah menciptakan itu darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan? Kenapa? Supaya manusia bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan buat kita. Jadi intinya maksudnya yaitu kita harus bertanggung jawab kepada apa yang sudah Tuhan ciptakan, baik itu laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan kita udah lihat tuh laut bersih, bagus, banyak pohon yang rindang, pokoknya keren banget deh. Kalau mau pengen lihat daratan yang bagus, banyak ijo-ijonya, teman-teman pasti pernah ke daerah puncak kan. Di situ ada hamparan kebun teh yang hijau, yang asri. Cuacanya adem. Kalau Jakarta kan panas kan. Kalau kita ke daerah puncak tuh adem, dingin, enak deh pokoknya. Nah, bagus kan kelihatannya. Jadi Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Seperti itu. Makanya kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah ciptakan itu buat kita. Jadi ketika Tuhan ciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan, Tuhan mau supaya kita harus bertanggung jawab. Nah, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ciri-ciri orang bertanggung jawab itu dalam apa yang sudah Tuhan ciptakan seperti apa sih? Berarti apa? Dia menjaga, terus dia menyayangi, terus apa lagi? Dia memelihara. Itu pasti karena Tuhan mau kita bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, kalau yang gambar ini kan tadi kita udah belajar, kita udah lihat nih. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, kalau yang ini adalah orang-orang yang ciri-cirinya bertanggung jawab enggak dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Terus ini lagi nih, apa nih? Daratan yang banyak sampah, kotor, jelek, terus banyak nyamuk, sarang penyakit. Tuh, pantai bagus-bagus udah banyak banget sampahnya. Tuh, lautnya udah nggak bagus lagi karena udah banyak sampah, udah ada polusinya. Nih, aduh pokoknya udah nggak banget deh. Jadi, apakah gambar-gambar yang sudah kita lihat tadi adalah harusnya kan kita bertanggung jawab, tetapi dengan contoh gambar-gambar yang sudah kita lihat tadi berarti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Makanya siang hari ini kita mau belajar supaya kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Dengan tandanya, dengan caranya kita harus memelihara, kita harus menyayangi, kita harus pokoknya memperhatikan supaya kelihatan bagus semua. Nah, Om Feki kasih contoh nih, misalnya nih teman-teman di rumah dibeliin mainan sama mama papanya. Apakah teman-teman di rumah ketika dapat mainan dari orang tua, teman-teman cuma ngebiarin itu nggak? Atau cuma lempar sana lempar sini nggak? Nggak kan? Pasti, ma makasih ya papa, terima kasih ya udah dibeliin mainan. Nanti saya akan bertanggung jawab, saya akan jagain mainannya supaya nggak rusak. Seperti itu. Nah, itu baru ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Seperti itu. Keren banget deh pokoknya. Dan Om Feki yakin, Om Feki percaya bahwa anak-anak yang ada di rumah
walaupun masih kecil, kita mau belajar dari hal-hal yang kecil dulu. Mungkin kita nggak bisa bersihin pantai, terlalu luas kali ya. Tetapi kita mau belajar dengan hal yang kecil, sama seperti Om Feki bilang tadi. Tadi kan kita dikasih mainan. Jadi main itu kita harus jaga, kita harus simpen, kita harus pokoknya kita pakai jangan sampai itu rusak. Jadi kita pelihara, kita jagain. Nah, begitu juga Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai manusia ciptaan yang paling sempurna. Dia mau ketika Allah ciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi kita harus bertanggung jawab memelihara, menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan. Mantap banget deh. Ya pasti Om Feki yakin nih, anak-anak Elusai Pluit dan Taman Aries pasti bisa ngelakuin ini. Walaupun kita mau belajar dari hal-hal yang kecil, supaya ketika kita beranjak dewasa, kita tidak bingung lagi. Karena kita kan sudah tahu, dari kecil kita udah belajar firman Tuhan. Saya harus bertanggung jawab. Tuhan mau kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadinya kita bersyukur deh, karena kita tanda orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang selalu bersyukur dengan segala apa yang sudah Tuhan kasih. Kadang-kadang kan ada orang nggak mau, males dah gini-gini. Tuhan nggak suka begitu. Ketika kita dikasih sesuatu sama orang tua, terima kasih ya mama papa, saya bersyukur banget dapat barang ini, barang itu. Nah, begitu juga Tuhan mau dalam hidup kita semua, bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kita percaya semua bahwa ketika kita bisa melakukan semua itu, akan menghasilkan hal-hal yang baik buat kita di masa yang akan datang. Oke? Nah, Om Feki percaya firman Tuhan walaupun singkat, memberikan kekuatan, kemampuan dalam hidup kita untuk kita bisa melakukan semuanya itu. Oke? Nah, sebelum kita akhiri firman Tuhan kita mau berdoa dulu ya. Mari sama-sama kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Kami sudah dengar firman Tuhan, ajar selalu kami Tuhan untuk bertanggung jawab, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar dari saat ini supaya ketika kami dewasa nanti, kami tidak takut dan kami tidak bingung karena kami sudah belajar dari kecil tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami akhiri firman Tuhan siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.